Shalom, selamat merayakan Paskah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat dimanapun berada. Hari ini kita akan mengambil tema renungan firman Tuhan, yaitu kita harus tahu. Doa dan harapan saya sebagai seorang hambanya, kiranya berkat limpah, kekuatan baru, sukacita di dalam iman kepada Yesus Kristus tetap tinggal atas hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 23 dan 24. Bunyi firman-Nya demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Melalui firman Tuhan, paling tidak kita melihat 3 hal penting yang harus kita mengerti. Hal apa sajakah itu? Pertama, Yesus Kristus menderita bahkan sampai mati di atas kayu salib karena menggantikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Penderitaan dan kematian sesungguhnya menggantikan posisi Bapak Ibu Saudara dan saya, yang seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya menderita, bahkan harus mati, dihukum dalam kekekalan Allah di neraka selama-lamanya. Oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, Dia rela mati di atas kayu salib menggantikan kita, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebenaran ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 4. Demikian bunyi firman-Nya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada kita. Ini adalah berita dan kabar baik tentang Paskah itu sendiri, bahwa sesungguhnya kematian Kristus di atas kayu salib adalah menggantikan penderitaan kita semua. Meskipun saat-saat ini kita sedang diperhadapkan dengan musibah, mewabahnya virus corona yang ganas dan menakutkan, refleksi dari kabar baik Paskah tahun ini adalah kita harus tahu bahwa penderitaan yang sedang kita hadapi saat ini sesungguhnya Kristus telah menggantikannya. Dengan maksud, bukan berarti Yesus Kristus mencabut musibah itu dan menggantikan di dalam tubuh dan dirinya.
tetapi milikilah satu keyakinan dan pengharapan pasti. Tidak ada satu perkara yang terjadi di muka bumi ini, satu hal pun di luar kematahuan dan kedaulatan Allah itu sendiri. Percayalah, yakinilah bahwa Paskah membawa berkat istimewa buat kita. Yang kedua yang harus kita tahu, penderitaan dan kematian Kristus adalah merupakan penggenapan dari janji-janji firman-Nya yang disampaikan oleh para nabi dan dalam nubuatan Yesus Kristus itu sendiri. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 23 dan 26. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bandingkan dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia di atas segala nama. Sidang jemaat Paskah yang dikasihi Tuhan, itu adalah kabar baik yang kedua yang harus kita tahu. Bahwa penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib bukan berita kekalahan, tetapi kabar kebenaran dan kabar kemenangan bagi kita. Bahwa yang dialami oleh Yesus Kristus sebagai manusia, Dia harus menderita dan mati di atas kayu salib, bukan kebetulan, tetapi di dalamnya adalah merupakan firman Tuhan dan nubuatan para nabi-nabi adalah ya dan amin. Yang ketiga yang harus kita ketahui, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 mengajarkan kepada kita, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hal yang ketiga ini adalah refleksi Paskah yang sesungguhnya. Paskah bukan sekedar membagi telur, membagi ayat-ayat emas, atau mungkin dengan acara kemeriahan dan sebagainya. Tetapi makna Paskah yang sesungguhnya adalah pemahaman, pengetahuan yang benar bahwa melalui penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib adalah satu-satunya cara Allah sendiri menyelesaikan dosa atas umat manusia. Tidak ada cara yang bisa dikerjakan oleh manusia itu sendiri menyelesaikan masalah dosa dan akibatnya. Hanya melalui Yesus Kristus di atas kayu salib, masalah dosa diselesaikan dengan sempurna. Apakah balasannya buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya
yang telah mengetahui tentang hal ini. Alkitab mengajarkan, biarlah hidup kita sekarang, mulai saat ini dan sampai seterusnya, hidup dalam kebenaran Allah. Haleluya. Yesus luar biasa. Kiranya berita Paskah hari ini memberikan semangat, motivasi, pencerahan. Kita tidak harus menjadi orang yang pintar, tetapi kita harus mengerti tentang rencana dan makna salib Yesus. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Paskah 2020. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat kebenaran firman-Mu yang dapat kami dengar bersama. Kami renungkan. Berikan kami kemampuan untuk meyakininya, bahkan untuk mentaatinya. 3 hal yang kami ketahui. Oleh terang-Mu Roh Kudus, kami pastikan Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman atas dosa-dosa saya, dosa-dosa kami semua. Dan melalui penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah bukti bahwa firman Tuhan dan nubuatan para nabi-nabi Tuhan adalah ya dan amin. Bapa di surga, berikan kami kemampuan untuk menghidupi makna Paskah yang sesungguhnya. Hidupku sekarang, hidup kami semua, mulai sekarang bahkan untuk sampai selamanya, kami mau hidup untuk kebenaran Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.